satu saja orang yang kita sekolahkan, satu saja anak yatim yang kita bimbing menjadi orang, maka itu insya Allah akan menjadi waladun salih yad'u lahu. Al-walad di situ bukan bintun, bukan ibnun. Walad di situ seperti Habib tadi katakan, itu bukan hanya biologis, tapi anak intelektual, anak spiritual, anak ideologis, itu juga anak. Junior yang membesarkan, senior yang membesarkan juniornya, itu juga adalah al-walad, itu juga adalah anak. Ya. Amalun jariyah, yang dimaksud amal jariyah ialah seperti membangun masjid. Satu lembar batu merah yang menempel di dalam bangunan masjid itu sudah dijanjikan istana di surga. Man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang membangun satu masjid akan dibangunkan istana di dalam surga. Kematian itu betul-betul tidak ada sesuatu yang perlu membuat kita itu resah, kecuali kalau banyak dosa tentunya ya. Ya. Kehidupan orang di alam barzah itu sama dengan kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu. Ada orang bangga, kenapa? 5 kali sehari semalam dapat kiriman parcel dari orang hidupnya. Ada orang gak pernah dapat kiriman apapun, terpaksa dia harus ngantri pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Di atas mimbar ini, Bapak Ibu sekalian, ada doa yang wajib dibaca oleh khatib. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat diucapkan, maka seperti anak ayam yang kelaparan ditaburi benih-benih, rebutan mereka itu pasti lebih banyak yang diperebutkan, apa yang memperebutkan daripada yang perebutkan, kan? Ada yang santai duduk-duduk. Mbak, Ibu kok kenapa nggak ikut santai? Kenapa nggak ikut rebutan seperti mereka? Saya tidak perlu rebutan seperti mereka. Anak-anakku setiap habis sholat 5 waktu, dia kirimkan saya doa, dia kirimkan bacaan surah Al-Fatihah. Seperti yang Habib tadi laksanakan, mimpin kita bacakan doa, itu bertajassud. Dalam kitab-kitab kuning ada disebut dengan kitabut tajassudil a'mal, atau kitab lain kitabut tajassumil amal. Apa artinya? Bab tentang penjelmaan kiriman orang hidup terhadap orang wafat. Ini kalau kita bisa baca kitab kuning, dan di situ juga penuh dengan riwayat. Hubungan orang hidup dan orang mati itu sangat-sangat interaktif, Bapak Ibu. Nah, sedikit artinya buat kita, besar artinya buat almarhum almarhumah di sana itu. 40 orang yang mendoakan seseorang itu jangan khawatir tidak diijabah. Ini kita ribuan tadi di Zooming itu, Bapak Ibu. Masya Allah. Tanda-tanda anak yang soleh, waladun soleh yad'u lahu, itu kata Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Anak-anak soleh ialah yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita nggak pernah mendoakan orang tua kita, kita tidak termasuk anak yang soleh. Itu hadis Nabi. Waladun soleh yad'u lahu. Anak soleh ialah yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau kita hanya sekali lebaran pulang kampung, apalagi 2 tahun kita nggak pulang kampung, Masya Allah, betapa kehausan yang dialami oleh orang tua kita di sana. Membiarkan jadi penonton. Di tetangga kuburan orang tua kita di sana itu selalu dapat kiriman, orang tua kita nggak pernah dapat apapun. Ya. Tidak lama kemudian bapak ibu yang duduk santai itu ikut juga rebutan. Loh, bapak kenapa ikut rebutan? Ya, anak-anakku yang dulu juga rajin mendoakan aku, sekarang sudah wafat. Cucu-cucuku itu sudah nggak tahu doa, pada sekolahnya di luar negeri mungkin. Nah, jangan memutuskan tali silaturahim ini hanya terputus pada anak biologis, tapi sampai kepada cucu, cicit dan seterusnya. Wariskanlah agama terhadap anak-anak kita, maka insya Allah kita akan panen nanti di alam barzah, Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan manusia dengan cinta. Hanya orang yang mau masuk neraka saja yang masuk neraka, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, ya.
Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang frustrasi karena dosa masa lampaunya itu sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengampun, tidak maha pemaaf. Karena itu optimislah kita semuanya. Itulah sebabnya mengapa Nabi Musa selalu ketawa. Hai Musa, kenapa engkau selalu ketawa? Tidakkah kamu takut akan neraka? Jawabannya apa? Kalau kita dibayangi rasa takut dosa masa lampau, sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengampun. Tapi juga ada nabi yang setiap hari menangis, tidak pernah berhenti menangis. Nabi Yahya alaihissalam. Kenapa selalu menangis wahai Nabi Yahya? Bukankah kamu seorang nabi? Orang biasa saja diampuni, kamu kan maksum, seorang nabi. Iya, saya tahu Allah maha pengampun, tapi tidak semua orang itu diampuni. Siapa tahu aku tidak termasuk orang yang diampuni. Ini yang membuat aku menangis. Jadi ada dua contoh. Nabi yang selalu ketawa, Nabi Musa. Nabi yang selalu sedih menangis ialah Nabi Yahya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh teladan kita. Kadang ia tertawa dan kadang juga ia menangis. Hanya Rasulullah mengingatkan, kalau melihat orang ketawa terbahak-bahak, ya, dia katakan, seandainya mereka tahu apa yang saya tahu, pasti lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah, karena itu jalan tengahnya, sedih kita pada saat melakukan dosa, dan insya Allah kita bersyukur pada saat kita dipanggil oleh Allah untuk lebih akrab, lebih dekat, lebih hanyut dengannya. Almarhum almarhumah 100 tahun yang lampau meninggalkan kita. Tantangan kita, mampukah kita mengikuti jejak-jejak kecil apa yang telah ditempuh, apa yang telah dilaksanakan oleh Al-Maghfurlah tadi, Bapak Ibu sekalian. PR besar buat kita. Jangan kita hanya pintar menghujat orang lain, tetapi kita tidak pernah bercermin dalam cermin Tuhan. Siapa sih kita? Jangan sampai kita penuh bopeng. Orang menghargai kita karena kita pakai topeng-topeng kepalsuan, topeng kesaljanaan, topeng jabatan dan sebagainya. Buka topeng-topeng semuanya itu. Maka itu kita bercermin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat wajah kita sesungguhnya di hadapan. Adakah simahum fi wujuhihim min atharis sujud? Perhatikan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an kata-kata wajah itu selalu diungkapkan dengan kalimat jamak. Kata-kata jamak. Seolah-olah wajah kita itu berlapis-lapis. Memang iya kan? Pada saat kita diperintahkan untuk berwudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsulu wujuhakum, bersihkanlah muka-muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Tuh. Kenapa wajah ini jamak? Yang harus dibersihkan bukan hanya wajah-wajah fisik biologis kita. Seluruh topeng yang bertengger di sini, jangan sampai orang menghormati kita, respect terhadap kita karena kemampuan kita, kepintaran kita membangun topeng-topeng kepalsuan itu. Bersihkan lapisan-lapisan topeng itu. Kalau kita sarjana, bersihkan topeng kesarjanaannya. Kalau kita bangsawan, bersihkan juga topeng kebangsawanannya. Kalau kita pejabat, bersihkan jabatannya. Dan kalau kita tokoh masyarakat, bersihkan semuanya. Itulah yang akan melahirkan simahum fi wujuhihim min athar sujud. Telah tampak di hadapan mukanya atau muka-mukanya itu adalah bekas-bekas sujud. Bekas sujud bukan harus hitam di sini Bapak Ibu. Bahasa Arabnya ini jabhaton, bukan wajhon. Tuhan tidak mengatakan simahum fi jabhatin, tapi simahum fi wujuhihim, wajah itu keseluruhan di depan ini Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, ini sedikit agak kontroversi, tapi kalau kita baca ayatnya, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Itu ayat. Kalau ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, maksudnya berdosa besar, ja'uka, datang kepadamu Muhammad, kata Allah,
Di situ tidak disebutkan apakah datang dalam keadaan masih hidup atau datang dalam keadaan sudah wafat Rasulullah. Fastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahum Rasul, meminta perantaraan kamu Rasulullah, meminta perantaraanmu Muhammad agar engkau mendoakan dia ampuni dosanya. Lanjutan ayat itu ialah la wajadullah tawwabar rahimah. Dalam ilmu balaghah itu lamnya adalah lam ta'kid. Stressing point di situ itu. Pasti engkau akan menjumpai aku sebagai maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, ini luar biasa ayat ini. Ada kasusnya, ada case-nya dalam satu ayat, dalam satu riwayat. Ada seorang Arab pegunungan dari kampung, jalan kaki mulai hari Senin, hari Rabu baru sampai ke rumahnya Rasulullah SAW. Kok banyak orang ya? Ada apa sih di rumahnya Rasulullah? Hai fulan, apakah kamu tidak tahu Rasulullah wafat pada hari Senin, tadi siang baru dimakamkan hari Rabu. Jadi mayatnya Rasulullah SAW itu hari Senin, Selasa, Rabu baru dimakamkan. Kenapa nggak dimakamkan segera? Ada Umar tuh berdiri di samping kepalanya Rasulullah dengan pedang terhunus. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan tebas lehernya. Nabi tidak wafat, Nabi tidak boleh wafat, hanya pingsan seperti pingsannya Nabi Musa. 3 bulan pingsan kan Nabi Musa waktu ingin melihat wajah Tuhan tuh di Bukit Tersin. Hari ketiga memang Rasulullah tidak bau sama sekali, ya. Nggak ada bau mayat, nggak ada. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu sekalian? Menangislah sejadi-jadinya pemuda pedalaman ini, meratap meraung di sahabat Nabi yang senior. Hai ya fulan, jangan meraung meratapi mayat. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan begini, yu'adzibul mayyit bi buqa'i ahlihi, mayat itu akan disiksa dengan ratapan orang hidupnya. Boleh menangisi mayat seperti Nabi menangisi Ibrahim anaknya mati kecil, tapi tidak meraung-raung, tidak meratap-ratap. Tidak boleh meratapi mayat karena itu menyebabkan mayat itu disiksa. Apa jawaban seorang pemuda tadi? Kalian tidak tahu saya baru saja melakukan dosa besar. Tidak mungkin dosaku akan diampuni Tuhan. Saya datang ke sini minta pertolongan Nabi agar Nabi memohonkan ampunan kepada Allah. Nabi sudah wafat, jadi bagaimana dosa besar saya? Udah dibiarkan. Malam takziah ketiganya Rasulullah itu ramai sekali dengan suara teriakan-teriakan pemuda itu. Menjelang subuh Bapak Ibu, Nabi datang kepada sahabatnya, wahai sahabatku, suruh si fulan itu berhenti menangis karena Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Lalu sahabat Nabi menjaga kubur Nabi itu, ya fulan, berhenti menangis, saya barusan dijumpai Rasulullah, engkau disuruh bergembira, kamu disuruh berhenti menangis karena Allah telah mengampuni dosamu. Artinya apa? 3 hari yang lalu sudah wafat, tapi masih bisa memberikan efek sahabatnya yang masih hidup. Ini artinya apa? Orang yang sudah wafat ternyata masih bisa memberikan efek orang yang masih hidup. Dan perhatikan Rasulullah Muhammad SAW, penceritaan Nabi Muhammad dalam Al-Quran selalu menggunakan fi'il mudhari. Nabi-nabi lain menggunakan fi'il madhi, bentuk past tense. Tapi kalau Nabi Muhammad selalu menggunakan bentuk present and future, fi'il mudhari. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, masih bisa mengajarkan Quran. Wa yuzakkikum, masih bisa membersihkan orang. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, masih bisa mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, masih bisa mengajarkan sesuatu yang enggak mungkin, unknowable, tidak mungkin bisa diketahui. Nabil yang mengatakan di sini adalah Al-Quran, tidak menggunakan fi'il madhi. Berarti sampai sekarang, dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Jami' Karamatul Aulia dan beberapa ensiklopedia wali yang lain, guru-gurunya para wali itu adalah Rasulullah. Bahkan dikasih buku khudz hadzal kitab Fususul Hikam. Ibnu Arabi dikasih buku dalam mimpinya, sampai sekarang jadi buku beneran. Imam Al-Ghazali
yang kita sangat sanjung sebagai ahlus sunnah. Ya, saya tidak pernah menulis sebuah hadis di dalam kitab Ihya tanpa konfirmasi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, benar enggak engkau pernah mengatakan hadis ini? Sebelum Nabi ngangguk, pertanda iya, saya tidak menulis dalam kitab ini. Ihya Ulumuddin 4 jilid, ada 240 hadis, ditulis di atas menara masjid Damaskus, Syria. Coba, barang siapa yang bermimpi melihat akulah betul-betul yang dilihat. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis, wajahku, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa doa yang kita sampaikan kepada orang tua kita yang sangat kita hormati, ya, insya Allah bertajassud sekarang ini menjelma menjadi parcel bingkisan yang sangat menghibur keduanya. Tantangan kita sekarang ini, bagaimana mewariskan tradisi mendoakan orang yang terhormat, orang tercinta kita di dalam kehidupan rumah tangga kita. Wariskanlah kepada anak-anak kita dan cucu kita untuk membiasakan anak itu mendoakan eyangnya, mendoakan anak bapak ibunya. Itu sangat bermanfaat untuk kita nanti pada saatnya